إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي هداه الله وبعثه وأرسله رحمة للعالمين فشرح الله به الصدور وأنار به العقول وفتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا فصلوات الله عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم لقائه فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز من اتقى كما قال الله عز وجل في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا أما بعد Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang sangat berharga ini, mari kita tingkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita memiliki bekal yang cukup untuk menjalani kehidupan ini, agar kita sampai di tujuan akhir kehidupan kita di saat kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan Allah berkenan bersama para malaikatnya memanggil kita dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tidak ada bekal yang lebih baik dari takwa. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kehidupan ini dengan tatanan, dengan aturan atau sunnatullah yang tidak akan berganti. Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran yang sangat-sangat berharga kepada kita semua dengan menurunkan ayat-ayatnya, petunjuknya yang menjadi pedoman abadi bagi umat manusia dari sejak diturunkan kepada manusia terbaik, kekasih Allah Subhanahu wa taala Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga manusia terakhir menjelang hari kiamat nanti. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kehidupan ini semata-mata agar kita sebagai manusia bisa mendapatkan jalan terbaik dalam menjalani kehidupan ini, agar kita bisa berjumpa dengan Allah untuk mendapatkan balasan terbaik dari amalan terbaik kita. Allah Subhanahu wa taala dengan aturan-aturannya itu semuanya untuk mempermudah kita agar kita mendapatkan imbalan
yang tentu saja akan membuat kita semuanya tersenyum, berbahagia, puas atas apa yang diberikan Allah kepada kita kelak. Aturan-aturan itu sama sekali tidak untuk mempersulit manusia. Tidak ada haraj, tidak ada kesulitan, keberatan yang diinginkan oleh Allah atas din yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Tapi sebaliknya, Allah ingin mempermudah kita untuk mendapatkan kebahagiaan abadi. Dan untuk itu semua, Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran-gambaran, contoh-contoh agar mudah menjadi satu teladan, agar mudah menjadi model bagi kita semua, sehingga kita tidak hanya dihadapkan kepada rangkaian-rangkaian konsep ataupun teori, tapi bagaimana kehidupan ini dipraktekkan oleh umat-umat terdahulu. Allah Subhanahu wa taala dengan rahmannya, dengan rahimnya, dengan rahmatnya menciptakan kita semua dengan kasih sayang. Allah Subhanahu wa taala pada dasarnya menyayangi hamba-hambanya, dan karena itu pula Allah menurunkan Rasulnya, memberikan petunjuknya dan memberikan penjelasan-penjelasan kepada kita semua agar kita bisa menjalankan semua itu dengan mudah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat-ayat kisah kepada nabinya dalam berbagai surah dalam Al-Quran, di berbagai tempat, dengan mengambil contoh-contoh dari berbagai generasi dan masa, Allah menceritakan kaum-kaum terdahulu agar menjadi gambaran yang mudah bagi umat Islam, umat yang telah menerima hidayah ini, bagaimana menilai tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan, sikap-sikap dari umat itu atas apa yang diturunkan Allah kepada mereka, dan bagaimana di antara mereka ada yang sukses untuk menjadikannya sebagai pijakan, tapi ada juga yang gagal, dan banyak yang gagal dalam kehidupan ini. Padahal Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya lebih menginginkan kita untuk menjadi hamba-hamba yang merasakan nikmatnya. Dalam surah Al-A'raf banyak ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah terkait dengan umat-umat terdahulu itu. Kepada nabi-nabi dan rasul-rasul, Allah perintahkan agar mengajak umat-umat yang telah menyimpang dari aturan Allah agar kembali, agar mereka menyadari bahwa ketika kehidupan ini dibangun berdasarkan keinginan, nafsu dan dorongan diri sendiri semata-mata tanpa petunjuk Allah, apapun yang dicapai oleh manusia dengan segala kesalahan dan kekeliruannya itu tidak akan berarti apa-apa, akan melahirkan penderitaan, akan berujung kepada kesengsaraan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasulnya untuk mengingatkan mereka semua. Tapi dalam hal ini apa yang terjadi? Wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin. Setiap negeri yang diutus oleh Allah kepada mereka nabi dari Allah Subhanahu wa taala, maka kaum itu kemudian mendustakan nabi itu, dan kemudian diuji oleh Allah dengan kesulitan. Illa akhadna ahlaha bil ba'sa'i wad dharra. Kesulitan dengan berbagai macam persoalan. Al-ba'sa, segala sesuatu yang menyentuh, dirasakan langsung oleh fisik manusia. Penyakit, wabah yang marak, menyebar di mana-mana. Dan ad-dharra, kondisi-kondisi yang dialami, kesulitan, kelemahan, paceklik, keterbelakangan dan lain sebagainya. La'allahum yadharra'un. Allah Subhanahu wa taala sengaja menguji mereka dengan kesulitan ini agar kemudian mereka kembali ke jalan yang lurus, agar mereka tunduk kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala ketika menguji dengan kesulitan, dan kemudian hamba-hambanya tidak tersadarkan, Allah Subhanahu wa taala tidak langsung menghabisi mereka.
Allah subhanahu wa ta'ala dalam sunnahnya, dalam aturannya selalu memberi waktu kepada manusia yang cukup agar berfikir, menggunakan otaknya, akal yang diberikan oleh Allah untuk mencerna pesan-pesan Allah, baik itu melalui ayat-ayat yang diturunkan kepada nabinya ataupun ayat-ayat kauniyah yang tersebar di alam semesta ini. Ini adalah sifat Allah. Dengan halimnya Allah memberi waktu kepada kita. Padahal kalau kita berpikir, ketika kita berdosa, ketika manusia ini menyimpang menentang Allah subhanahu wa ta'ala, tentu kita membutuhkan fasilitas, membutuhkan energi, membutuhkan kekayaan untuk melakukan kejahatan, dosa, penyimpangan dan lain sebagainya. Dan sungguh kita sebagai manusia tidak tahu malu bahwa ketika kita menentang Allah, berdosa kepada Allah, kita menggunakan nikmat-nikmat Allah untuk menentang Allah. Dan kalau demikian keadaannya, bukankah pantas bagi Allah kemudian untuk mengazab manusia dengan segera, menjatuhkan azabnya kepada manusia karena mereka telah menyalahgunakan nikmat Allah untuk bermaksiat kepada Allah. Siapa di antara kita yang sanggup bermaksiat kepada Allah tanpa nikmat dari Allah? Tetapi Allah dengan halimnya, Allah maha kuat, Allah maha mampu untuk mengazab hambanya. Tapi Allah memberi waktu kepada hambanya agar berfikir, mencerna setiap pesan dari Allah agar mengubah hidupnya. Tapi itu tidak mudah terjadi. Tidak mudah terjadi. Dalam ayat berikutnya, di ayat 95 surah Al-A'raf, Allah mengatakan, summa baddalnahum makana sayyi'atil hasanah. Ketika hamba-hamba itu tidak juga sadar diuji dengan kesulitan, mereka tidak juga kembali kepada Allah, tidak tunduk kepada Allah, Allah secara perlahan-lahan mengubah kesulitan, musibah, penderitaan, kemiskinan itu menjadi kemakmuran. Perlahan-lahan Allah ubah itu. Hatta afau, sampai kemudian orang-orang itu yang diuji Allah dan kemudian tidak sadar-sadar itu, dan kemudian diberi kenikmatan perlahan-lahan oleh Allah itu, mereka kembali memiliki harta yang banyak, memiliki keturunan yang banyak. Ini adalah fase yang paling menakutkan dalam kehidupan manusia. Ini fase yang paling kritis dalam kehidupan setiap bangsa dan negara. Apabila kita mengalami kesulitan dan kemudian kita tidak sanggup, tidak mampu untuk menangkap sinyal, isyarat dari Allah agar kita kembali kepada Allah, kemudian tiba-tiba berubah, kita kemudian menjadi pulih, ekonomi kemudian meningkat, masyarakat hidup lebih mudah, padahal kita tidak melakukan sesuatu yang layak untuk mendapatkan keridhaan dari Allah. Ini adalah fase paling kritis dalam kehidupan setiap bangsa dan umat. Ini adalah fase istidraj, di mana Allah subhanahu wa ta'ala membiarkan orang-orang yang bermaksiat, yang menentang, yang jauh darinya itu kemudian menikmati nikmat Allah, menikmati kemakmuran dan kemajuan, dan kemudian sampai di satu titik orang-orang itu benar-benar dibutakan hati dan matanya dengan tidak mampu membaca ayat-ayat Allah dan berkata, tuh lihat, toh kita dengan keadaan seperti ini aja kita bisa lebih baik dari yang dulu. Tuh lihat orang-orang sebelum kita juga, ketika mereka mendapat kesulitan, toh lama-lama membaik juga tanpa harus taat kepada Allah, tanpa harus dekat kepada Allah. Maka di saat itulah, setelah proses yang cukup panjang itulah, fa'akhadnahum baghtatan, maka kemudian Allah subhanahu wa ta'ala dengan tiba-tiba mencabut segala kenikmatan itu dan menimpakan kesulitan, menimpakan azabnya kepada kaum yang mendustakan kebenaran dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai umat, sebagai bangsa, kita tidak boleh masuk ke fase ini. Kita tidak boleh masuk ke fase istidraj, di mana kemudian kita merasakan ada geliat kemajuan, geliat kemakmuran, tetapi bukan karena
kita sadar atas kesalahan-kesalahan kita, tapi lebih karena Allah Subhanahu wa taala memberi mengulur waktu azabnya kepada kita. Maka inilah titik yang paling krusial dalam kehidupan setiap umat. Allah Subhanahu mengingatkan kepada kita semua. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Padahal seandainya penduduk negeri-negeri itu yang diberi peringatan oleh Allah dan kemudian mereka itu andai saja sadar kemudian, sehingga mereka beriman dan bertakwa, sehingga mereka tidak masuk kepada fase istidraj, la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard, maka akan kami bukakan pintu keberkahan dari langit dan bumi. Istidraj adalah bentuk kemajuan. Istidraj secara fisik adalah kemakmuran, tetapi tanpa berkah dari Allah. Hanya kita melihat bahwa secara nominal, secara angka-angkaan, secara fisik ada kemajuan, ada pertambahan, ada peningkatan, tapi itu semua tanpa berkah, garing, kering. Padahal kalau seandainya kita beriman, seandainya kita kemudian bertakwa kepada Allah, yang dibukakan oleh Allah bukan sekedar kemajuan, bukan sekedar pertambahan dan peningkatan angka-angka, tapi barakat, berkah-berkah yang melimpah beraneka ragam dari langit dan bumi. Dari langit dan bumi. Bukan sekedar dari bumi yang kita pijak. Bukan dari sekedar hasil tanah yang menghasilkan hasil bumi, ataupun dari perut bumi yang menghasilkan mineral. Tidak hanya itu, Allah akan membukakan pintu rezeki yang penuh berkah dan melimpah dari langit dan bumi. Ini sungguh adalah sebuah sikap yang merugikan ketika kita membiarkan diri kita terjerumus pada satu sikap mengabaikan peringatan-peringatan Allah. Kita tidak menyadari bahwa setiap kali ada musibah yang melanda suatu negeri, apapun itu adalah sinyal dari Allah yang harus kita tangkap dengan baik. Umar ibn Khattab, ketika terjadi gempa di Madinah, langsung mengumpulkan umat Islam di masjid dan berkata, begitu cepatkah kalian berubah setelah Rasulullah wafat? Apa yang telah kalian sesungguhnya sehingga Allah mengingatkan kita dengan gempa ini? Bertaubatlah kepada Allah, kembalilah kepada Allah. Ini sinyal dari Allah Subhanahu wa taala. Ada berapa data statistik kecelakaan, musibah, gempa, banjir yang terjadi di negeri-negeri ini? Tetapi ketika kita tidak menangkap itu sebagai sinyal dari Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian kita menganggapnya ini semua berjalan sebagaimana kondisi alam apa adanya, dan kemudian yang paling menakutkan ketika setelah itu kita merasakan ada sesuatu kemajuan, peningkatan, pertambahan dan pertumbuhan dalam kehidupan ekonomi kita. Ini adalah sinyal yang lebih berat, yang paling berbahaya bagi kita. Saatnya kita tadarruk, kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak masuk kepada periode yang sangat menakutkan ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala ketika mengirim rasul-rasulnya, utusan-utusannya menjalankan perintah Allah, menjalani kondisi ini bersama umatnya, mengingatkan umatnya dengan kondisi ini. Tapi apa yang terjadi dengan Ad? Tapi apa terjadi dengan Samud? Apa yang terjadi dengan umat-umat terdahulu itu? Dari waktu ke waktu mereka kemudian semakin jauh daripada Allah, dan kemudian mereka diperingatkan dengan istidraj, dan akhirnya dengan azab yang begitu pedih. Allah Subhanahu wa taala sebenarnya memberi gambaran kepada kita. Kehidupan kita ini sebenarnya telah dijamin oleh Allah apabila kita benar-benar beriman dan bertakwa dalam setiap kondisi kita, bahwa Allah akan membukakan pintu
pintu bukan sekedar rezekinya. Allah menyebutnya sebagai keberkahan dari langit dan bumi. Maka untuk itu Allah mengingatkan kemudian, afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Apakah penduduk negeri-negeri itu merasa tenang dan nyaman bahwa suatu ketika tanpa mereka sadari azab kami akan menimpa mereka ketika mereka sedang terlelap tidur? Awamin ahlul qura ayyatihum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Atau apakah mereka akan merasa nyaman bermain-main di siang hari padahal azab kami mengintai mereka untuk menimpa mereka pada waktu mereka bermain-main itu? Afa aminu makrallah. Apakah penduduk negeri-negeri itu, apakah bangsa-bangsa itu merasa aman bahwa Allah melupakan, melalaikan mereka, tidak memperhatikan mereka? Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi kita atas segala gerak-gerik kita. Perjalanan sebuah bangsa selalu lambat. Sunnatullah dalam kehidupan bermasyarakat, bersosial, perubahan-perubahan berskala besar dan masif selalu lambat. Tidak tiba-tiba dan cepat. Kita harus punya kemampuan untuk mengukur sesungguhnya kita sebagai bangsa, sebagai negara berada di mana. Apakah kita berada di trek atau di jalan di mana kita sedang memperbaiki diri untuk bertadarruk kepada Allah sehingga kita terhindar dari fase istidraj, atau justru kita sedang menuju ke sana sehingga kemudian kita akan semakin lupa kepada Allah? Semoga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bangsa ini dengan kelembutannya, dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua, anak-anak kita, generasi-generasi setelah kita, untuk kemudian bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik, agar mereka kemudian selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hidayahnya, dengan cahayanya, agar kemudian bisa memiliki kehidupan yang lebih baik dari kita, menciptakan kemajuan, kebesaran, kesejahteraan di atas iman kepada Allah dan takwa kepada Allah, sehingga kehidupannya semakin berkah. Ada hal-hal yang tidak bisa dihitung oleh manusia di luar berkah. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Apa yang terjadi, yang digambarkan oleh Al-Quran pada umat-umat terdahulu, sejatinya adalah untuk menjadi pelajaran dan cermin bagi kita. Alangkah naif dan lemahnya kita ketika tidak mampu menjadikan itu sebagai pelajaran. Alangkah ruginya kita dengan petunjuk Allah yang begitu berharga dan mahal, yang kemudian ketika dibaca oleh sang Rasul Nabi kita Muhammad SAW, dibaca oleh para sahabat-sahabatnya, maka ayat-ayat seperti ini, petunjuk ini dari Allah kemudian menjadi pemicu mereka untuk mencapai karya-karya besar dalam kehidupan, yang kalau kita baca tidak mudah untuk dicapai oleh bangsa, oleh negeri, atau bahkan oleh peradaban manapun. Rasulullah dan para sahabat telah membuktikan bahwa ketika satu umat, satu masyarakat besar semakin tunduk kepada Allah, semakin mengikuti petunjuk Allah, maka mereka bukan sekedar akan atau bisa selamat di dunia untuk menuju akhirat, tetapi bisa menciptakan kehidupan dunia yang jauh lebih baik, lebih maju, lebih makmur, lebih gemilang ketimbang mereka yang ingkar kepada Allah, yang jauh dari Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dzamb wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatul muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidil awwalin wal akhirin khatamin nabiyyin qaidil ghurril muhajjalin نبينا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها المسلمون إن الله وملائكته صلوا على نبيه قديما وأمرنا المسلمين أن نصلي عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية أصحاب رسول الله أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا إننا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك إنك أنت الغفور الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء رب أوزعنا نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذريتنا إن تبنا إليك وإننا من المسلمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا أسيرا إلا فككته ولا مبتلا إلا عافيته برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاستغفروه يغفر لكم واسألوه من فضل أعطكم واذكروه ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة